Masih terus dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Pendengar, berikutnya kami ajak Anda mengikuti obrolan Jumat Mubarak kerjasama RRI Ternate dengan Prima DMI Provinsi Maluku Utara. Hari ini dengan topik masjid dan problematika umat dipandu Haikal Dapitan. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program Obrolan Jumat Mubarak edisi 5 November 2021. RRI Ternate bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan para pendengar yang ada di rumah, hari ini tema atau topik yang kami bahas yaitu masjid dan problematika umat. Dan tentunya narasumber yang kami hadirkan juga sangat luar biasa, yang prestasinya juga sangat luar biasa di masyarakat. Saya sapa terlebih dahulu yang hadir di studio, ada juga yang live via telepon di Provinsi Gorontalo yang saat ini stay bersama kita. Tapi terlebih dahulu saya akan sapa abang kita yaitu Kak Muhammad Brikpol Muhammad Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ternyata bertemu lagi di studio sebelumnya di program acara lain, dan hari ini bisa untuk pertama kalinya di Jumat Mubarak ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Para pendengar yang ada di rumah, langsung saja kami akan menyapa narasumber yang kedua yang terhubung langsung di Provinsi Gorontalo. Dia adalah Muhammad Rafli yang memenangkan lomba hafalan hadis bersanad di ajang STQ tingkat nasional yang baru-baru saja dilaksanakan di Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Oke para pendengar, mudah-mudahan Anda tetap stay bersama kami di Pro 1 RR Ternate, dan insya Allah hari ini juga mudah-mudahan dialog atau diskusi obrolan kita selama 1 jam ke depan bermanfaat dan akan muncul berbagai macam pertanyaan dari para pendengar yang ada di rumah. Dan kami akan buka line telepon di 0921 312 5521. Sekali lagi di 0921 312 5521 bagi Anda para pendengar yang ada di rumah yang ingin ikut tanya-tanya kepada narasumber yang kami hadirkan di studio Pro 1 RR Ternate maupun live streaming di Pro 1 RRI yang terhubung langsung di Provinsi Gorontalo. Yang saya sapa langsung narasumber yang kedua yaitu Muhammad Rafli. Assalamualaikum Muhammad Rafli. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Pasti sangat sibuk. Halo? Ya, sangat sibuk tapi alhamdulillah bisa bergabung bersama kami di program Jumat Mubarak. Insya Allah sudah siap ya adik?
Siap. Alhamdulillah. Oke, para pendengar, langsung saja tema atau topik yang kita bahas atau kita sampaikan pada Jumat edisi hari ini yaitu masjid dan problematika umat. Kalau kita tahu para pendengar bahwa masjid ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas, pasti kita butuh Allah untuk sebagai tempat sandaran. Tetapi di masjid juga Allah Subhanahu wa taala mengundang hamba-hambanya untuk datang meminta kepadanya dan mengadu atas segala persoalan-persoalan yang dia hadapi. Dan untuk itu saya akan mempersilahkan kepada Kak Muhammad Brikpol Muhammad Faisal yang selaku anggota dari Polda Maluku Utara untuk memberikan tausiahnya atau ceramahnya terkait dengan masjid dan problematika umat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifahullah. Shadaqallahul azim, sadaqa rasulihil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga Allah SWT pilih kita dan menjadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana terkait dengan judul pada siang hari ini tentang masjid, kita sama-sama ketahui bahwasanya ketika baginda Rasulullah SAW beliau hijrah dari Makkah kemudian menuju kota Madinah, yang paling pertama dibangun oleh baginda Rasulullah SAW adalah masjid. Bukan kantor, ataukah rumah sakit, ataukah bangunan-bangunan yang lain. Yang pertama kali dibangun adalah masjid. Namun hari ini kata para alim ulama, hari ini umat Islam hanya menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk ibadah. Hari ini umat Islam menjadikan masjid hanya sebagai tempat ibadah. Jadi ketika waktunya ibadah maka mereka akan datang. Kemudian setelah ibadah ya mereka kembali lagi ke rumah. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya. Baginda Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk ibadah. Akan tetapi masjid dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, masjid sebagai tempat untuk menyelesaikan keperluan hidup. Bahkan masjid ditarbiyah oleh Nabi SAW sehingga para sahabat mereka apabila punya hajat pasti mereka bergegas ke masjid. Sehingga setelah tarbiyah keimanan yang mereka lalui kurang lebih 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di Madinah, ketika para sahabat Nabi SAW mereka ada masalah, ya bergegas mereka ke masjid. Huzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faji'a ila salat." Baginda Nabi apabila beliau mengalami kesulitan, beliau mengalami masalah, faji'a ila salat, pasti beliau bergegas mengerjakan salat. Nah, yang mana suatu ketika baginda Rasulullah SAW beliau kembali ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa aku makan?" kata Nabi. Masalah Allah SWT datangkan di keluarganya baginda Rasulullah SAW. Sehingga karena tidak ada makanan di rumah, yang dipikirkan pertama kali oleh Nabi adalah masjid. Ketika baginda Rasulullah SAW mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, tidak ada makanan di rumah, maka beliau pun bergegas ke masjid. Setelah ke masjid beliau sholat,
Beliau pun berdoa kepada Allah SWT, mengadukan daripada kesulitan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat beliau kembali lagi ke rumah, bertanya lagi kepada istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai istriku Aisyah, apakah ada makanan?" Kata istrinya Aisyah, "Belum ada wahai suamiku." Maka beliau pun kembali lagi beliau ke masjid sholat. Setelah sholat beliau pun berdoa kepada Allah SWT. Setelah sholat selesai kembali lagi ketiga kalinya, tanya lagi, "Wahai istriku, apakah sudah ada makanan?" Belum. Jadi 2 kali. Belum. Maka beliau pun kembali lagi ke masjid ketiga kalinya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ada penelpon masuk dari luar. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, Pak Imam Ngade, bagaimana, sehat Pak Imam? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Tong sekarang dapat undang nih Pak Imam. Ya, insyaallah. Nanti berkabar saja. Siap. Ya, siap Pak Imam. Ini terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu masjid dan problematika umat. Di sini ada Ustadz Muhammad Brikpol Faisal selaku anggota dari Polda Maluku Utara, dan juga Adinda Rafli yang terhubung langsung dari Provinsi Gorontalo selaku juara STQ tingkat nasional bidang hadis bersanad kemarin. Nah, mungkin Pak Imam ada saran atau sumbangsi saran, ataukah ingin bertanya, ataukah mungkin ya lain sebagainya. Silakan Pak Imam. Alhamdulillah, saya salam kepada kedua bapak narasumber. Iya. Yang hasil lagi di kerjaan ini. Iya. Alhamdulillah, saya berpanjang, saya bisa memberikan apa yang disampaikan tadi itu. Tapi saya sampaikan bersama Bapak Ahmad Rafi di Ternate maupun di Gorontalo. Iya. Dan tidak akan lagi utama ini nih saya. Saya juga terima kasih kepada Bapak di Gorontalo selama di Seki di Maluku Utara ini bulan bawa rahmat. Iya. Bawa rezeki. Ya. Insyaallah, amin. Tidak Amin. ada apa-apa. Siap. Ya, dan menyangkut saya mendengar tadi tema masjid. Masjid ini adalah tempat rumah ibadah Islam seluruhnya. Ini hanya dia punya problemanya begini. Seluruh kalau biasa kebiasaan dari desa-desa itu biasa gotong royong. Kalau bikin masjid rame-rame bukan main gampang. Bakti setiap minggu cuma hanya ada sebagian bikin hanya bikin, tetapi makna daripada isi masjid ini itu masih boleh. Ya, ada kebiasaan itu menyangkut karena begitu ada tempat berdoa hanya ada beberapa ya seperti saya bikin. Saya tidak sembahyang juga tidak apa-apa. Yang penting saya bikin, saya kasih amal ada semua. Betul. Nah ini saya kira pada hari ini termasuk Bapak dari Kapolda ya? Iya, Polda. Polda? Iya, anggota Polda Maluku Utara. Ya ini saya minta supaya kalau bagus dari Polda juga ada ustaz itu. Ini juga ustaz nih yang jadi narasumber. Ustaz usaha taat. Jumat itu perlu di Polda itu kasih ustaz yang sedikit agar memberikan arahan yang Islam lebih luas lagi dari kepolisian. Saya sudah minta itu. Termasuk Kapolda juga kalau boleh Kapolda juga sampai di masjid supaya masyarakat tahu bahwa ini Kapolda, ini Kapolres. Masya Allah. Saya kira begitu. Jadi supaya masyarakat itu terbuka. Betul. Ini karena menyangkut tentang agama ini terlalu panjang. Nah ini apalagi masyarakat awam mereka tidak mengerti. Bikin nomor 1. Sekali bikin manusia dan ibu di sana. Cuma sekali itu habis. Islam mudah maulid bikin saja malam itu habis. Nanti kalau meninggal bikin lagi. Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Imam Ngade, Pak Haji Halil. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Halil, Imam Ngade ini selalu stay bersama kami di Jumat Mubarak nih. Dari Jumat ke Jumat terus ada beliau Ustadz Faisal.
Kepada adik Rafli yang ada di Gorontalo sekarang, mohon bersabar. Tapi saya mengajak juga kepada seluruh para pendengar yang ada di rumah ataupun dalam perjalanan di mana saja Anda berada, jika Anda ingin kontak atau terhubung langsung bersama kami, ingin ikut tanya-tanya atau berbagi pengalaman, bisa di 0921 312 5521. Mungkin bisa dijawab tadi yang seperti kayak ada sedikit kerisauan dari Pak Imam Ngade terkait dengan masjid yang dibangun tapi orang tak ada begitu, atau antusias daripada masyarakat itu tidak ada. Ustaz Faisal. Masya Allah, Pak Imam Ngade ya? Pak Imam Ngade, Haji Halil. Jadi alhamdulillah Bapak, Pak Imam, kami juga di Masjid Polda Maluku Utara ini, masjid kami namanya Masjid Nurul Huda Polda Maluku Utara. Ini dari beberapa Kapolda sudah direncanakan pembangunannya, dan alhamdulillah bulan Agustus bertepatan dengan datangnya Corona 2020 ini kita mulai aktifkan masjid kita di Masjid Polda Maluku Utara, dan alhamdulillah berjalan. Namun pertama dijalankan ini hanya sampai hari Jumat saja. Jadi selepas hari Jumat itu kan bukan jam dinas, jadi masjid pun kosong. Jadi yang datang tuh ya paling 1-2 orang. Karena masjid ini memang karena masjid instansi, sehingga ya masa berlakunya hanya sampai hari Jumat saja, semua anggota sudah kembali. Tapi alhamdulillah sejak bulan Mei kemarin, tanggal 22 Mei 2021, kita bermusyawarah, kita berbagi fikir dengan teman-teman anggota yang ada di Polda Maluku Utara. Begitu komandan kita juga, Bapak Komisaris Besar Polisi, Bapak Juwari, SHMH, beliau selaku penasehat kita, beliau memikirkan bagaimana masjid ini makmur, bukan hanya sampai harinya hanya jam kantor saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, tapi bagaimana masjid ini hidup 1 kali 24 jam. Sebagaimana hari ini kita lihat, Indomaret sudah 24 jam, Alfamidi 24 jam, Dua Sekawan pun 24 jam, di mana semuanya hidup 24 jam. Loh kalau untuk pekerjaan dunia yang hanya 60-70 tahun kita hidup, yang mana dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat, kehidupan selama-lamanya itu pun hidup 24 jam. Rata-rata semua hidup 24 jam. Lantas masjid ini adalah jantung kampung kita. Ibaratnya kalau Masjid Polda itu berarti jantung Polda Maluku Utara itu adalah Masjid Nurul Huda. Lah bagaimana kalau jantung yang ada dalam tubuh kita ini berfungsinya hanya sampai hari Jumat saja? Sabtu, Ahad, jantung kita berhenti berdetak. Artinya dia tidak memompa darah ke tempat yang lain. Apa yang terjadi? Sebagaimana jantung yang ada dalam tubuh kita nih, kalau dia berfungsinya tidak normal, misalnya masjid kita hanya sampai sholat isya saja. Saya pernah jadi Babin Kamtipmas di Polres Ternate, ada beberapa kelurahan. Itu masjidnya kalau selepas sholat isya langsung dikunci. Jadi selepas sholat isya dikunci masjidnya. Maknanya amal masjid itu sudah mati ketika selepas sholat isya. Bagaimana kalau jantung yang ada dalam tubuh kita itu fungsinya sampai sholat isya saja? 1 menit saja, 1 detik jantung kita tidak memompa darah, pasti kita mati. Maknanya kalau masjid yang ada di kampung kita, di instansi kita tidak hidup 1 kali 24 jam, maknanya agama akan mati di kantor kita, agama akan mati di kampung kita. Orang berbondong-bondong meninggalkan sholat, mereka rasa tidak berdosa gitu. Dan ini kita pikirkan dari bulan Mei kemarin, tanggal 22, alhamdulillah kita mulai hidupkan personilnya. Siapa yang membagi waktu 2,5 jam untuk masjid, ada yang 4 jam, ada yang 8 jam untuk masjid, tanpa mengganggu kedinasan dia. Jadi selepas ke kantor, kita bagi waktu. Dan alhamdulillah, kita sampai sekarang ini, warga yang kita bina di masjid kita, Masjid Nurul Huda Polda Maluku Utara, sudah 175 orang. Nah, ini adalah strategi kita, kepolisian. Bagaimana supaya masjid kita makmur dengan anggota sudah kembali ke rumah masing-masing setelah dinas? Ya caranya itu. Jadi ada kasus-kasus dari polsek yang tidak diproses karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Maka yang tidak diproses inilah kita buat mediasi. Kita tawarkan kepada dia. Kalau seandainya Bapak ini kita proses kasusnya KDRT, wah Bapak lumayan lama nanti di penjara Pak. 1 tahun nih. Kira-kira Bapak mau 1 tahun di penjara atau Bapak mau
40 hari aja Pak di masjid. Kira-kira gimana Pak? Ini pada saat proses mediasi di Polsek maupun Polres. Ya otomatis dia memilih di masjid. Nah, kemarin di Polsek Selatan juga begitu. Ada yang pencuri, kita mediasi. Bagaimana Pak? Kalau Bapak kita proses kasusnya, wah ini kena berbulan-bulan Bapak di penjara. Kalau Bapak 10 hari di masjid gimana Pak? Alhamdulillah kita bawa ke masjid. Nah, dan sekarang ini tadi pagi juga kita baru ambil dari Polsek 1 orang. Dengan itulah sampai sekarang Masjid Nurul Huda Polda Maluku Utara hidup 1 kali 24 jam. Luar biasa, Masya Allah. Ini bisa dicontohkan oleh masjid-masjid yang lainnya. Luar biasa. Gunakan kekuasaan untuk membantu agama gunakan Allah kekuasaan SWT. untuk menolong agama Allah SWT. Oke, kita terima penanya juga, penelpon dari luar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Putri Matamoy di Sofifi ini. Oh, Masya Allah, Putri Matamoy di Sofifi. Putri Matamoy. Ya, silakan. Ini kayaknya penelpon baru ya di Jumat Mubarak. Ya. Sehat-sehat Ibu? Ya. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini narasumber nih spesial Ibu. Karena dari anggota Polda Maluku Utara juga yang juara STQ tingkat nasional kemarin hadis bersanad yang terhubung langsung di Provinsi Gorontalo. Ada di Ternate, ada juga di Gorontalo. Jadi mungkin Ibu mau bertanya juga boleh, mau berikan sumbangsi saran juga boleh, silahkan. Begini, narasumber ini dengan Putri. Putri tanya sedikit. Kita umat Muslim ini satu masjid yang semegah ini, masjid sebesar ini, Sofifi. Itu walaupun kita itu umat Muslim itu kita capek gimana, tapi waktu itu kita tetap jangan tinggalkan karena masjid ini semua umat Muslim ini punya. Kenapa ini kok salat cuma begini beberapa orang saja? Iya. Saya lihat nanti waktu puasa rame nanti di puasa. Kalau hari-hari begini tidak ada. Saya dalam hati saya tanya juga tuh, kenapa ini masjid semegah begini, kok sembahyang cuma begini orang? Masya Allah. Jadi saya bilang nanti ramai di puasa saja, kalau tidak ada puasa tidak ada ramai lagi. Allah. Puasa dan STQ ya Ibu. Nah, iya. Maka itu saya bilang, kenapa masjid orang bangun masjid sampai semegah begini? Kok kita sembahyang cuma begini berapa orang yang bisa reken dan jari? Itu kita capek, capek waktu itu kita harus. Tapi ini tidak, nanti rame di puasa saja, tidak ada puasa, tidak rame. Jadi 1 tahun sekali saja, bagaimana itu? Saya minta pertanyaan. Siap. Oke, terima kasih Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya persilakan kepada Ustadz Faisal, kita persilakan dulu kepada adik Rafli yang terhubung langsung di Provinsi Gorontalo. Halo, Assalamualaikum, masih tersambung? Halo. Halo, Waalaikumsalam. Ya. Terkait dengan penanya tadi dari Pak Imam punya dari Pak Imam Ngade ini seperti kerisauan orang bangun masjid tapi tidak ada jamaahnya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Ibu Putri di Sofifi, bangun masjid yang megah tapi jamaahnya juga kurang. Nah, terkait dengan hal ini mungkin dari Adinda Rafli bisa menyampaikan hadis terkait dengan masjid dan problematika umat. Mungkin dari sanad dan matannya yang jelas supaya para pendengar semua bisa mengetahui tentang hadis atau hukum terkait dengan masjid dan problematika umat. Silakan Adinda Rafli. Iya Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin pada Ustaz Faisal, saya juga masih muda, masih banyak belajar, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan. Berkaitan dengan masjid ya, masjid yang seperti jamaahnya gitu ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi ya, itu terjadi karena mereka sendiri kurang tahu tentang apa keutamaan yang ada di masjid itu. Masjid ini kan padahal sesuatu yang fundamental ya bagi umat Islam. Betul. Pokoknya kalau kita ke masjid itu kebaikan, mulai dari kita jalan, mulai dari kita beraktivitas di dalamnya. Ya kan, aktivitas manusia di masjid itu kan zaman sekarang tidak lebih dari 3 kan,
pergi ke masjid, sholat, atau ada taklim di sana, atau dan juga menyumbang masjid. Nah, itu bentuk-bentuk kita sebagai manusia untuk memakmurkan masjid, dan itu memiliki keutamaan yang luar biasa gitu, Ustaz. Dan ini mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang gitu, sehingga mereka menganggap remeh, masjid apa sih, sama aja sholat di rumah gitu ya. Ya, berikut ini akan saya bacakan ya hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, dengan keutamaan masjid ya. Pertama nih, dari mulai kita mau berangkat ke masjid saja itu, Allah sudah berikan pahala yang luar biasa, pahala dan ampunan dosa. Ya, ini mungkin pikiran kita mendapat pahala nanti kalau sudah sholat di masjid, tapi ternyata tidak. Allah itu sangat baik sama kita. Jadi mulai dari kita melangkah saja itu sudah diberikan pahala. Bagaimana hadis Rasulullah SAW kan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min sara'iillah kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yang dimaksud di sini rumah Allah adalah masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu itu menghapuskan kesalahan dan yang lainnya meninggikan derajat. Subhanallah. Ya. Dari kita melangkah ke masjid saja itu Allah sudah berikan dua keuntungan ya. Dinaikkan derajat dan dihapuskan dosa ya. Ini merupakan suatu yang luar biasa ya, dengan kita berjalan saja sudah bisa menghapuskan dosa gitu. Dan langkah kita ke masjid itu kan juga nggak mungkin 5 langkah atau berapa kan, banyak ya. Jadi semakin jauh justru keutamaan yang akan kita dapat itu akan lebih besar lagi. Terus yang kemudian adalah ketika kita berada di dalam masjid ya, umumnya kan kita ke masjid itu untuk sholat berjamaah, tapi pada dasarnya kegiatan kita di masjid itu sebenarnya lebih luas dari itu. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Faisal di awal, bahwa masjid itu pada zaman Rasulullah bukan hanya untuk sholat berjamaah, tapi lebih dari itu. Bisa juga dikatakan sebagai apa ya, masjid itu pusatnya kegiatan umat Islam, mulai dari menciptakan solusi, belajar, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut ada, saya bacakan lagi hadis tentang keutamaan berkumpul di masjid ya. Datang ke masjid untuk belajar dan untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatlu kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi rahmat yang dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Ya, ini Masya Allah, ini kita cuma duduk belajar, itu banyak sekali keutamaan yang Allah berikan. Makanya di sini dikatakan kita diberikan ketenangan ya, ketenangan hati itu luar biasa. Ini merupakan apa ya, suatu nikmat ya. Tapi orang kadang-kadang tidak mensyukurinya gitu kan. Ketenangan hati, dengan ketenangan hati kita bisa menikmati apa yang diberikan kepada kita, kecil apapun itu. Dan yang menarik juga di sini adalah kita itu di situ dikelilingi malaikat dan disebut oleh Allah. Jadi kita berkumpul di situ, nama kita disebut Allah, si fulan berkumpul begini, itu kan suatu kehormatan lah kita bagi hamba, sebagai hamba gitu kan, disebut nama kita disebut oleh Tuhannya ya. Sebagai ilustrasi ya, nama kita disebut oleh gubernur aja, dipanggil gubernur kan,
Luar biasa senangnya kan. Ini apalagi dipanggil sama Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita ini, Masya Allah. Dan juga selain belajar, kita di masjid juga sholat berjamaah. Nah, ini yang sudah terkenal ya. Kalau sholat berjamaah itu di masjid pahalanya 27 kali lipat lebih besar daripada sholat sendiri, dan tingkat keabsahan sholat kita itu jadi lebih tinggi, jadi lebih khusyuk. Dan kadang-kadang kalau kita sholat sendiri itu kan suka lupa rakaat. Nah, nanti kalau di masjid sangat kecil kemungkinannya untuk itu, karena kita di situ akan saling mengingatkan, tentu dengan aturan fikih yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi ini keutamaan yang ada di masjid yang mungkin kebanyakan orang tidak mengetahuinya ya. Padahal ini kalau dibilang merupakan keuntungan yang jangka panjang ya, sampai kehidupan akhirat. Ya mungkin kalau sekarang ada fenomena orang ketertarikannya kurang ke masjid itu ya karena pengaruh globalisasi juga, perkembangan zaman ya. Makanya kita harus banyak-banyak terus mempertebal keimanan supaya hati kita ini senantiasa tertaut di masjid ya. Mungkin setidaknya ketika beribadah, sholat lima waktu kita datang ke masjid itu sudah luar biasa saat ini. Karena kalau untuk di zaman ini untuk menyelesaikan masalah, belajar, sudah ada tempat-tempat tersendiri. Tetapi ketika kita melakukan itu di masjid, ada keutamaan tersendiri sebagaimana yang hadis tadi dibacakan. Betul. Jadi itu yang harus kira-kira penyebabnya itu seperti itu. Karena orang kurang tahu, dan ini semoga dengan setelah dipaparkannya ini meningkat motivasi kita, meningkat keimanan kita, sehingga kita bisa senantiasa tertaut di masjid ya, sehingga masjid itu nggak sepi lagi. Oke, mantap. Terima kasih Rafli. Itulah tadi para pendengar dan Pak Imam Ngade, Haji Halil dan Ibu Putri di Sofifi terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Muhammad Rafli dari Provinsi Gorontalo, dan mungkin ada tambahan dari Ustadz Muhammad Faisal terkait dengan dua penanya tadi. Silakan. Ya, yang bertanya yang kedua ini Putri di Sofifi sudah. Putri di Sofifi. Bagaimana umat Islam di Sofifi, masjid yang begitu besar telah dibangun, kenapa sholatnya hanya beberapa orang saja? Iya, betul. Nanti puasa merame. Iya, betul. Kalau bukan Ramadan kosong. Ya, dan ini hampir semua masjid seperti itu. Jadi kenapa masjid itu kosong, kata ulama? Karena hari ini umat Islam itu sendiri menganggap masjid itu hanya sebagai tempat ibadah saja. Jadi nanti kalau mereka mau ibadah baru datang. Jadi kalau yang tidak ibadah sudah tidak datang. Padahal masjid di zaman Nabi SAW, beliau mengajarkan para sahabat untuk menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadah saja, tidak. Tapi masjid tempat menyelesaikan masalah, menyelesaikan hajat, menyelesaikan keperluan hidup. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak ada makanan di rumah, beliau bolak-balik ke masjid itu 3 kali. Ketika 3 kali ke masjid, sholat, berdoa kepada Allah, kembali ke rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau bertanya, apakah sudah ada makanan? Langsung dijawab oleh istrinya, baru saja tadi datang satu orang wanita membawa 1 mangkok susu untuk diberikan kepada engkau ya Rasulullah. Maknanya apa? Baginda Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, untuk menyelesaikan masalah rumahnya, beliau tuh ke masjid. Dan itu pun 3 kali, berulang-ulang kali. Kalau kita 1-2 rakaat, berarti dengan bolak-balik beliau ke masjid 6 rakaat beliau sholat. Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah rumahnya, beliau harus bolak-balik ke masjid 3 kali. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Nabi, saya ini gudang ilmunya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah pintu ilmunya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika Allah berikan masalah kepada mereka? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu saat sama, hampir persis dengan Nabi SAW. Ketika beliau datang ke rumahnya bersama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, wahai istriku, apakah bisa aku mencicipi makanan di rumah? Adakah makanan di rumah kita? Kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, tidak ada. Maka ini pun sama dikerjakan. Beliau pun mencontoh apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi para sahabat itu mereka adalah contohnya Nabi. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah? An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faji'a ila salat.
Jadi baginda Nabi itu ketika beliau mengalami kesulitan, beliau bergegas mengerjakan sholat. Dan tempat sholatnya di masjid. Dan beliau contohkan, Sayyidina Ali bolak-balik ke masjid 3 kali. Setelah itu dia kembali ke rumah, gilingan gandum yang ada di rumahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berputar dengan sendirinya, mengeluarkan gandum. Sehingga dia bersama istrinya mengumpulkan daripada gandum tadi, dikumpulkan. Sehingga tidak ada tempat yang tidak terisi oleh gandum. Semua sudah terpenuhi keperluan hidupnya. Setelah itu dia penasaran, dia lihat, ini kok gandum keluarnya dari mana ini? Allah. Maka dia telah hentikan gilingan gandum tadi dan diceritakan pengalaman iman ini kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ketika saya punya masalah di rumah, kemudian saya sholat di masjid, seperti ini. Dan alhamdulillah dengan sholatnya saya itu, gilingan gandum itu berputar dengan sendirinya. Dan kami telah kumpulkan daripada gilingan gandum tadi kami kumpulkan. Tapi ini gilingannya masih keluar mengeluarkan gandum. Apa sabda Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Wahai Ali, seandainya kalau engkau tidak menghentikan gilingan gandum itu, seandainya engkau tidak hentikan, maka gilingan gandum itu akan berputar terus sampai hari kiamat mengeluarkan gandum. Subhanallah. Penyelesaian Rasulullah SAW, masalahnya di mana? Masjid. Penyelesaian masalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di mana? Di masjid. Lah terus kita ini pengikut siapa? Kita ikut siapa? Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Baginda Rasulullah SAW Allah berfirman, Muhammad katakanlah kepada umatmu, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah SWT ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mau mengikutiku. Sekelas baginda Rasulullah SAW, beliau ketika punya masalah di rumah, bukan di kantor, dari rumah, masalah apa saja, beliau bergegas ke masjid. Yang terakhir yang dicontohkan oleh para sahabat juga yang lain, sampai sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ketika beliau datang ke masjid ini di luar waktu sholat nih. Jadi sahabat begitu, bukan hanya sholat saja mereka datang, tidak. Sayyidina Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu taala anhu ketika beliau ke masjid di luar waktu sholat, maka Nabi pun bertanya kepada sahabat ini, wahai Abu Umamah, kenapa kamu ke masjid? Ini kan belum waktu sholat, kata beliau. Kata Sayyidina Abu Umamah, aku banyak hutang ya Rasulullah. Aku banyak hutang ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Yang mana kalimat ini apabila engkau amalkan, Allah akan hilangkan hutang kamu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Dia dapat amal ini di mana? Masjid. Penyelesaian masalah di masjid. Satu sahabat Nabi datang sholat di belakang tiang. Allah, setelah sholat selesai dia berdoa dengan begitu tawajuh. Nabi SAW katakan kepada sahabatnya dalam majelis, coba kalian lihat sahabat kalian di ujung sana. Kira-kira dia minta apa? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Dia minta garam. Adakah di antara kalian yang kelebihan garam di rumah? Tolong berikan kepada dia. Sahabat minta garam ke masjid. Nabi menyelesaikan masalah ke masjid. Bukan hanya untuk sholat. Kenapa hari ini umat Islam masjid pada kosong? Karena mereka beranggapan masjid itu untuk sholat saja. Apalagi yang sudah punya pemahaman tagi-tagi mesabea, tego-tego mesabea. Maksudnya apa? Tagi-tagi mesabea, tego-tego. Maksudnya dengan duduknya kita tetap ingat kepada Allah dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Bukan berarti kita tidak sholat. Maka kita lihat sekarang, bagaimana masjid kosong? Karena pemahaman umat hari ini hanya untuk sholat saja. Padahal mereka diberikan masalah oleh Allah. Bukan hanya satu. Bertubi-tubi masalah. Harusnya mereka back to masjid. Kembali ke masjid, menyelesaikan dengan masjid. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan dapat pencerahan ilmu yang sangat-sangat luar biasa para pendengar. Masih di 0921 31255521. Bagi anda di rumah dan di mana saja yang ingin ikut bertanya kepada kedua narasumber yang kami hadirkan, ada Ustadz Muhammad Brikpol Faisal dari anggota Polda Maluku Utara dan Rafli dari Provinsi Gorontalo. Beliau selaku juara STQ tingkat nasional di bidang hadis bersanad. Luar biasa ya penyampaian tadi terkait dengan masjid ya, keumatan. Masya Allah. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak kedua narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
Ini dengan dari Bung Din. Telotidore tunanetra Telotidore. Ya, Bung Din ya. Bung Din. Ya, Bung Din penama saya suara saya saudara asing lagi. Siap. Bung Din mau bertanya apa nih Bung Din? Begini Pak narasumber, ini saya mau tanya. Kalau setiap hari Jumat, kalau saya pergi duluan, langsung lalu mereka katakan, kamu duluan ke masjid, kamu bayar sembahyang. Terus saya bilang begitu, saya katakan mereka begini, kan saya ke sana ke masjid duluan, supaya mungkin saya mengerjakan sunat tahiyat masjid, sunat wudu dan seterusnya itu mungkin saya mungkin saya tunanetra ini mungkin bisa di Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saya bilang begitu, langsung saya jawab begitu. Apakah memang jawaban saya itu benar atau salah Pak narasumber? Mohon dijelaskan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan beliau opsinya apa? Mungkin beliau juga tunanetra, sedikit ada kekurangan juga. Apa jawabannya? Perlu penguatan mungkin dari Ustadz Faisal dan Adik Rafli di Gorontalo. Ya, silakan. Sahabat Nabi SAW dahulu, ada satu orang dia meminta rukhsah, keringanan kepada Nabi SAW. Kan dia kan buta kan? Iya. Karena dia buta, baginda Rasulullah menyampaikan, kamu boleh sholat di rumah, nggak usah ke masjid kamu. Maka ditegur oleh Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, dia bisa mendengar. Maka Nabi panggil lagi, kamu buta, kamu mendengar suara adzan? Kata dia, iya dengar. Ya kamu wajib berjamaah di masjid. Jadi untuk orang yang cacat sekalipun, karena saking pentingnya daripada sholat, ya dia tetap berjamaah. Yeah. Karena Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa sholat berjamaah, para sahabat ini mereka punya sunanul huda. Nah, salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan adalah sunanul huda. Kata itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Sehingga ketika kita ke masjid, walaupun mohon maaf kita dalam keadaan kekurangan, maka setiap langkah kaki kita ke masjid dan orang-orang yang melihat kita ke masjid, mereka ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhad lahu bil iman." Saksikanlah olehmu, kata Nabi, orang laki-laki yang pulang pergi ke masjid, dia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi ketika kita ke masjid, ketika sholat, kita bolak-balik ke masjid, maka setiap orang yang melihat kita, begitu pula ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hewan, tumbuhan, mereka semua akan menjadi saksi. Bahkan setiap langkah kaki kita, satu langkah Allah hapuskan dosa kita, satu langkah Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah, satu langkah Allah berikan pahala kepada kita. Maknanya apa? Semakin jauh langkah kaki kita ke masjid, semakin banyak dosa kita dihapuskan oleh Allah, semakin banyak pahala dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum waktu sholat, kita mengerjakan seperti tadi katakan, kita sholat tahiyatul wudu, kita masih bisa baca Quran, kita punya banyak masalah, maka disitulah kita sholat hajat, kita istikharah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah kita. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah pertemuan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu mi'rajul mu'min. Kemudian setelah sholat sambil menunggu daripada datanya sholat fardu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW beliau bersabda, ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Ini kita tidak manfaatkan perkara ini, sehingga hari ini masjid-masjid kosong karena mereka menganggap bahwasanya kita ke masjid buat apa gitu. Yeah. Masalah saya selesai di pasar, masalah saya selesai di sini, masalah saya selesai di rumah sakit dan sebagainya. Ada satu sahabat Nabi, ketika Nabi bertemu dengan dia, ketika Nabi berjalan bersama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi melihat dia dalam keadaan lusuh, kesakitan. Maka Nabi bertanya, kenapa keadaan kamu seperti ini yang aku lihat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini dalam keadaan sakit. Sudah sakit, susah lagi hidup saya. Kata Nabi, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat.
Apabila kamu amalkan, Allah akan hilangkan kesusahan kamu. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Setelah dia amalkan, bertemu lagi dengan Nabi SAW. Nabi lihat dia tuh dalam keadaan segar, sehat. Nabi bilang, wah, kamu ini sudah berubah nih. Bagaimana? Coba cerita dulu. Kata dia, alhamdulillah ya Rasulullah, saya telah amalkan beberapa kalimat yang engkau ajarkan kepada saya. Allah telah hilangkan penyakit saya dan Allah hilangkan kesusahan-kesusahan saya. Subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Bung Din. Jadi tidak ada rikso atau keringanan orang-orang yang jikalau masih bisa melaksanakan sholat di masjid, karena di masjid itu terdapat berbagai macam keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kalau dari adik Rafli di Gorontalo terkait dengan penanya Bung Din, bagaimana tadi? Halo? Iya. Ya. Ya. Kalau menurut saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Faisal tadi. Ya. Karena memang dengan dalil-dalil yang demikian itu masih menuntut kita harus pergi ke masjid sekalipun dengan kekurangan, dan kita harus percaya ya bahwa Allah itu tidak tidur dan Allah akan membantu kita dalam setiap niat kita, dalam setiap niat baik kita untuk melakukan apapun ya, terutama dalam pergi ke masjid ini ya, karena kita harus yakinlah bahwa Allah akan membantu kita dalam setiap langkah kita itu. Mungkin itu saja. Ya. Jadi tadi dalil-dalil sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faisal, dan Adinda Rafli di Gorontalo juga sudah memberikan penguatan bahwa memang kita jikalau masih bisa untuk melaksanakan atau melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka problematika kita, segala masalah-masalah kita apabila kita menyelesaikannya di masjid, insyaallah ada jalan keluarnya. Mungkin ada yang ingin ikut bertanya juga, bisa di 0921 31255521 terkait dengan masjid dan problematika umat. Silakan, saya buka penanya. Terkait dengan hal ini, Ustadz Muhammad Faisal, kita lihat banyak beredar video-video ada di YouTube. Ada yang buta kemudian menggunakan tali menuju ke masjid, kemudian ada yang kakinya juga buntung, subhanallah, pergi ke masjid. Dan di Takoma juga ada yang seperti itu. Subhanallah, dia berikan contoh kepada jamaah bahwa walaupun kaki saya buntung satu, tapi saya masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan sempurna tanpa duduk. Jadi tidak di kursi tapi berdiri, sujud dan lain sebagainya. Subhanallah, bagaimana kalau hal ini yang ditimpa atau dialami oleh kita yang tidak mempunyai kekurangan. Dan kemudian hari ini orang lebih pilih di rumah, karena pemahaman mereka, kalau saya sholat di masjid, nanti orang lihat saya akan saya menampakkan amal kebaikan saya. Ini kadang-kadang pemahaman seperti ini yang membuat salah satunya masjid kita kosong. Padahal di dalam Islam ini, kata ulama, yang wajib, yang fardu itu memang sengaja diperlihatkan. Sholat, kalau yang wajib ya memang kita harus perlihatkan semua orang. Puasa juga harus berjamaah, sholat berjamaah, puasa berjamaah, zakat berjamaah, haji juga berjamaah. Tidak boleh kita haji sendiri-sendiri. Wah, saya nanti bulan Januari mau haji. Wah, itu bukan fardu itu namanya umroh. Haji tapi sunnah. Wah, saya mau keluarkan zakat sebentar, saya tidak mau nanti Ramadan dulu baru kita keluarkan zakat. Itu bukan zakat, namanya itu zakat sunnah, namanya infak, namanya sodakoh, namanya hadiah. Saya tidak mau puasa bulan Ramadan, saya mau puasa sendiri-sendiri saja besok. Itu kan bukan puasa fardu namanya, puasa sunnah. Sholat pun seperti itu. Kalau sholat wajib, ya harus berjamaah. Kemudian dilihat banyak orang. Puasa juga seperti itu, harus dikomando. Tapi kalau yang namanya sunnah, sholat tahajud, kemudian sholat witir, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, sholat-sholat yang sendiri-sendiri, ya silahkan. Tidak usah kamu adzan. Tapi kalau yang namanya wajib harus rame-rame dan berjamaah. Kenapa? Hari ini kalau orang beli mangga, misal kita ke pasar, kalau kita beli mangga hanya 1 buah, maka pasti kita pilih mangga yang terbaik. Wah, mana nih di antara ada ratusan mangga, pasti kita pilih mangga yang terbaik kan? Terima dulu penanya dari rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Kak. Iya, dengan siapa? Dengan Marianti di Gamalama. Oke, Marianti di Gamalama. Ini penelpon baru juga di Jumat Mubarak ya. Bu Marianti di Gamalama. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Kak. Mungkin pantau terus ya? Pantau terus nih obrolan Jumat Mubarak ya, setiap Jumat. Iya, Kak, karena saya tidak sempat pulang, maaf. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Marianti ingin bertanya. Di Gamalama ya? Ya, ada tetangga saya juga, cuman dia rajin sembahyang, cuma tidak tahu mengaji. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Itu saja, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku yang host obrolan ini, terima kasih banyak kepada para pendengar yang ingin ikut bergabung. Terima kasih banyak. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oi, Pak Imam Ngade balik lagi. Ternyata Pak Imam nih pantau terus dari tadi nih Pak Imam, kayaknya nih so gatal mulu nih, kayaknya mau bilang apa nih Pak Imam? Ya betul. Bagaimana tuh? Nah, ini ada yang punya pengertian bahwa juga antara haji umroh itu haji. Jadi kalau menurut saya tidak ada dalil untuk umroh menjadi haji. Kalau haji berarti kita mesti ke Arafah dulu baru kita haji. Karena umur ini mungkin ada berapa rukun, 6 rukun haji. Ya, itu. Tapi ada pada pengertian begitu ya. Sudah terhaji apa? Umroh saja kah? Di umroh. Ya, jadi haji. Iya. Itu kira-kira bagaimana problemanya itu? Siap. Sampai itu tidak sesuai dengan apa yang terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Imam Ngade Haji Halil. Sebelum saya persilahkan kepada Ustadz Muhammad Faisal, mungkin kepada Adinda Rafli dulu di Gorontalo untuk menjawab dua penanya tadi, Ibu Marianti. Halo, assalamualaikum. Ya, jadi adik Rafli di Gorontalo mungkin bisa memberikan penguatan atau jawaban terkait penanya tadi, dua penanya. Bu Marianti di Gamalama, Kota Ternate ini sudah bertanya apakah boleh sholat tapi tidak tahu mengaji. Kemudian yang kedua, Pak Imam Ngade bertanya, sebenarnya dalil itu yang mana lebih duluan, umroh atau haji, begitu ya tadi ya? Ya, umroh atau haji. Terus yang mana yang lebih didahulukan? Apakah harus umroh dulu atau haji dulu? Begitu. Silakan dijawab. Iya, terima kasih Ustaz. Saya akan jawab dengan apa yang sudah saya pelajari. Iya. Mungkin bisa dikoreksi oleh Ustaz Faisal ke depannya. Iya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Marianti tentang apakah boleh bisa sholat tapi nggak bisa mengaji gitu Ustaz ya? Iya. Ya, sebenarnya antara sholat dan mengaji ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, karena dalam sholat itu kita dituntut untuk bisa mengaji ya, membaca surat Al-Fatihah dengan benar ya, terutama di situ karena merupakan keabsahan sholat. Berkaitan dengan hal ini, untuk boleh atau tidaknya saya tidak bisa memposisikan ya antara dia tidak boleh atau boleh, tapi mengaji itu bisa mengaji itu setidaknya membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar merupakan suatu keabsahan sholat. Jadi kalau ada orang yang masih bisa belum mengajinya belum lancar, maksudnya itu tidak apa-apa. Sholat tidak apa-apa. Tapi terus dipelajari, terus mengajinya. Dan salah satu karena tadi surat Al-Fatihah itu termasuk keabsahan sholat, mungkin ini solusi dari saya ketika kita dalam posisi seperti tadi, maksudnya melaksanakan sholat tapi untuk mengaji kurang lancar atau bagaimana, itu sholatlah dalam jamaah. Karena dalam jamaah itu apa yang dibaca imam itu sama dengan yang kita baca. Jadi tidak akan mempengaruhi kekurangan kita tadi akan tertutupi oleh dengan sholat berjamaah itu. Jadi bacaan kita yang kurang itu nanti tidak terhitung, karena yang dihitung dalam sholat jamaah adalah bacaannya imam. Jadi antara sholat dan mengaji itu ada yang tidak dipisahkan. Jadi boleh bisa sholat tapi tidak bisa mengaji, tapi bukan berarti tidak bisa mengaji. Ini adalah suatu hal yang harus dibiarkan. Ini harus diatasi segera mungkin begitu.
Ya, itu untuk Ibu Marianti. Nanti lanjutnya dari Ustadz Faisal. Yang kedua berkaitan dengan haji dan umroh. Ini kalau berkaitan dengan haji dan umroh, yang mana yang lebih dahulu ya? Yang mana yang lebih dahulu? Kalau kita lihat yang mana yang harus lebih didahulukan, yang tentunya haji ya. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan wa'atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dulu yang disebut, kemudian umrah. Dan juga dalam rangkaian ibadah haji itu sebenarnya kita melaksanakan umrah juga, begitu. Bisa juga sambil melaksanakan umrah, maksudnya begitu. Jadi mana yang harus didahulukan? Ya haji dulu, baru umrah. Tapi mungkin ada fenomena sekarang itu orang sudah berkali-kali umrah, tapi belum haji gitu ya. Ya ini mungkin salah satu euforia juga, karena euforia dia umat muslim ingin pergi ke tanah suci itu. Jadi kan kalau sekarang haji itu kan menunggu giliran berangkat. Jadi kita sebagai umat muslim inginlah danya satu kali pergi ke tanah suci, karena kan menunggu kuota haji itu merupakan waktu yang tidak tentu dan kematian tidak ada yang bisa kita ketahui kan. Siap. Oke, Rafli, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Hasan di Maitara. Pak siapa? Hasan. Pak Hasan di Maitara. Oh, Pak Hasan. Oh, sehat Pak Hasan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hasan lama telah bergabung nih Pak Hasan. Saya kebetulan hari Jumat jaga keluar jadi. Kan profesinya di laut jadi. Oh, siap. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Hasan bergabung. Terima kasih banyak Pak Hasan. Mungkin Pak Hasan mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih ya. Ini menyangkut dengan sholat Jumat. Kalau biasa sampai sekarang ini masih ada sholat Jumat dengan sholat zuhur. Jadi biasanya di musala itu khusus perempuan yang sholat zuhur. Cuman yang saya lihat ini biasa ya imam itu dia setelah sholat Jumat baru dia turun, dia bawa yang perempuan itu sholat Jumat, sholat zuhur. Sedangkan Jumat itu kan pengganti daripada sholat zuhur untuk laki-laki. Jadi gimana hukumnya Ustaz? Kalau berarti dia sholat 2 kali, yang imamnya. Dan juga menyangkut dengan haji yang kedua. Yang saya sering dengar itu, kalau orang biasa ada ya orang bilang haji itu biasanya haji itu tong haji di sini dulu baru tong ke sana kasih istilahnya kasih pas dia di sana. Iya, kasih sempurna di sana. Iya. Jadi itu dia maksudnya bagaimana itu Ustaz? Tolong kasih jelaskan. Oke. Dengan menyangkut dengan tadi salat yang seorang imam yang sebelum dia menyelati atau mengimami yang ibu-ibu, dia salat Jumat dulu baru dia turun dia salat zuhur. Imamin yang di musalla itu. Itu bagaimana hukumnya itu? Oke, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih ya. Pak Hasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan punya pertanyaan ini sangat luar biasa. Apa tadi itu? Salat 2 kali ya di hari Jumat. Itu menurut pandangannya Ustadz Faisal seperti apa? Ustadz, usaha taat. Jadi kita ini dari anggota Polda Maluku Utara, Pak Hasan. Kita bukan orang pesantren, apalagi sekolah keagamaan. Kita hanya belajar untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Karena kalau orang yang dari pesantren, mereka memahami betul-betul hukum dalam Islam. Karena ini beliau tanyakan ini masalah hukum. Nah, ini ranahnya para ulama gitu. Kalau saya ini kan bukan ulama, ubaru. Jadi beda antara ulama dan ubaru. Jadi kalau masalah hukum, mending Pak Hasan tanyakan langsung dengan para ulama, para ustadz. Tadi saya coba menyampaikan apa yang saya dengarkan oleh para alim ulama. Jadi ya sholat kedua setelah dia sholat Jumat itu, kemudian dia mengimami lagi perempuan sholat
duhur, maka itu jatuhnya pahalanya adalah pahala sodakoh. Pahala dulu, ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bung Din balik lagi. Bagaimana Bung Din? Kayaknya nih ada sesuatu yang ingin ditanyakan nih, penasaran kayaknya nih. Ya. Yang tadi Bung Marianti bilang tadi kata mereka yang di tetangga dia itu rajin salat, tapi tidak tahu mengaji. Iya. Kalau saya tunanetra, dari kecil sampai sekarang saya tidak tahu mengaji, tapi saya rajin salat, tapi saya hafal cuma surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah saja. Apakah ayat saya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bung Din. Silakan dilanjutkan tadi jawabannya. Ya, jadi selepas ini yang saya dengarkan dari para alim ulama, bahwasanya ketika kita sholat, kemudian kita sholat duhur lagi untuk membawa membawa imam duhur bersama ibu-ibu. Ya, itu jatuhnya pahalanya itu pahala sedekah gitu. Kita juga pernah dikasih contoh, kadang-kadang di Polda tuh kita selepas sholat asar, kita kan sudah sholat asar nih. Sedangkan warga binaan kita yang kita lagi bina, yang kita bawa dari polsek-polsek, mereka ini kan rata-rata kasus semua. Ada yang miras, ada yang lem. Otomatis untuk biarkan mereka sholat sendiri tidak bisa. Maka kita yang baru selesai imam, terpaksa kita juga imam sholat asar mereka, juga. Tapi itu jatuhnya pahalanya pahala sedekah. Bukan berarti kita sholat asar dua kali, tidak. Tapi memang pahalanya seperti itu. Itu yang saya dengarkan dari alim ulama. Dan lebih baik lagi untuk kejelasan hukumnya ya silakan saja ditanyakan kepada ulama. Insyaallah. Kemudian yang berikut ya, yang tentang tidak tahu mengaji, kemudian Bu Marianti sholat. Nah, itulah kalau kita beli mangga satu, artinya kita sholatnya di rumah nih, maka Allah SWT akan menilai daripada sesuai dengan yang fardu-fardunya, bacaan seperti disampaikan Ustadz tadi. Kita harus rukunya, kemudian bacaan Al-Fatihahnya harus betul. Memang seperti itu. Karena kalau kita beli mangga hanya satu buah, pasti kita pilih yang terbaik. Tapi kalau kita beli mangga satu tata atau satu peti, kita beli langsa satu tata misalnya, karena kita tidak pilih itu paket. Mau busu, ada yang busu, ada dari 100 langsa itu mungkin busuknya 50, tidak masalah. Pasti ada satu yang baik. Begitu pula sholat berjamaah, yang di ujung sana baca Al-Fatihah bengko, yang sini saftara lurus ya. Tapi karena ini berjamaah, maka ini semua diterima oleh Allah SWT. Seperti itu yang kita dengarkan dari para alim ulama. Jadi tidak masalah gitu. Kemudian pada saat kita sholat sendiri misalnya, wah kita tidak tahu mengaji misalnya, maka kata ulama yang saya dengarkan dari alim ulama, bacaan-bacaan Quran kita ketika dia naik ke langit itu, malaikat dia tapis dulu, kayak ada equalizer gitu. Nah, setelah dia tapis, baru dia sampai kepada Allah SWT. Itu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Nah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Marianti dan Pak Hasan di Maitara. Mungkin ada penanya yang belum puas juga, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih Pak? Ini maaf mau balik lagi dari Maitara nih. Ya, Pak Hasan, silakan Pak. Kebetulan saya baru pulang lagi dari Tidore. Jadi baru nyetel radio, jadi nggak tahu ini yang narasumbernya ini yang kebetulan ini dari Polda ini ya. Iya, dari Polda. Bapak. Ustaz, saya mau tanya sedikit menyangkut dengan miras ini Ustaz. Oh, siap. Sekarang ini kan kalau ada, saya dengar salah satu hadis itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Masya. Wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Nah, itu dia artinya barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka robalah dengan tangannya. Masya. Nah, di sini saya garis bawahi dengan diadihi dengan tangannya ini. Bisa dengan tong roba langsung dengan tangan atau bisa saja dengan kekuasaan. Nah, yadihi ini bisa saja dengan kekuasaan. Aja kalau bicara merubah miras ini kan berarti kalau kekuasaan berarti ya dari pihak dari stasi kepolisian.
Tapi yang saya lihat ini, Ustaz, miras ini kayaknya sampai dari zaman dulu sampai sekarang ini yang penjual itu masih ada saja, Ustaz. Ya. Jadi yang instansi yang terkait yang menyangkut kepolisian ini, apakah sampai tak bisa itu kasih hilang itu yang penjual itu? Karena barang ini begini, kalau dulu saya sering nonton berita di RCTI siang itu, Bang Nati bilang kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Hari ini kalau penjual itu kalau tidak ada, otomatis orang yang mau ingin minum juga kalau terada di barang itu akan tidak bisa minum. Karena penjualnya ada, sehingga pembeli ini juga dia mudah untuk memiliki barang itu. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah selama ini pihak-pihak yang khususnya yang kepolisian ini, apakah cara bisa itu kasih sirna itu yang penjual itu? Masya Allah. Sehingga Subhanallah. Ini yang sekarang ini yang lem juga mudah dibeli, apalagi cap tikus sekarang ini paling gampang di Bastia saya lihat itu. Yeah. Akhirnya regenerasi ini faktor lingkungan kan. Jadi minuman ini setiap pesta atau para pesta juga tetap pasti saya lihat di Mataram ini ada yang mabuk. Siap. Karena penjual itu ada minuman yang dijual di pasar atau di Bastio atau di Tidor itu ada. Yang menjadi pertanyaannya, apakah orang ini tidak bisa, yang pihak-pihak yang berwajib ini tidak bisa kasih stop pada orang? Nah, itu saja yang jadi pertanyaan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Maitara. Sebelum Abang Faisal jawab atau Ustadz Faisal jawab, kita persilahkan dulu kepada Adik Rafli. Adik Rafli, halo, assalamualaikum. Iya. Ya, mungkin tadi ada penanya dari Pak Hasan di Maitara terkait dengan sholat 2 kali di hari Jumat itu. Ada mungkin jawaban dari Adinda Rafli? Iya. Ini ya sebagaimana tadi Ustadz Faisal bilang, ini ranah hukum ya. Iya. Agak ribet, agak susah juga, agak saya takut menjawab. Cuma tahu yang pernah saya pelajari itu, ketika tidak ada tidak ada imam. Apa? Hajat tadi maksudnya. Oh, tidak ada hajat. Seperti yang tadi mengimam yang orang yang awam itu, maka tidak ada 2 sholat dalam satu waktu, kira-kira. Iya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Hasan di Maitara. Oke, kita terima kasih Adik Rafli. Kita tetap stay terus. Kita lanjutkan obrolan ini hingga selesai insyaallah. Kita persilahkan kepada Pak Haji Ustadz Muhammad Faisal untuk memberikan jawaban terkait dengan dengan penanya. Silakan di Maitara nih. Ya, sebagaimana beliau telah bacakan sabda Nabi tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Bahwasanya jika kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Ini ulama mengatakan adalah dengan kekuasaan, pangkat, jabatan kita, maka ketika kita melihat kemungkaran dilakukan di hadapan kita, kita cegahnya dengan kekuasaan kita. Wa innam yastati fa bilisani. Kita terima dulu ya. Sabar, karena fans terlalu banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Marianti balik lagi. Marianti, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Marianti ingin bertanya. Setiap kalau korban hewan itu biasanya kan orang yang miskin atau janda itu yang berhak menerima itu, tapi yang bagi korbannya itu dia memilih tuh yang memilih orang yang mampu lah. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan jawaban yang tadi ditambah dengan Ibu Marianti ini. Kayaknya Pak polisi punya fans ini kayaknya, Ibu Marianti juga. Tanya apa tadi, Bu Marianti? Oh, masalah kurban. Ya, kurban ya. Iya. Kurban apa nih? Kurban perasaan apa? Kurang perhatikan. Lanjut tadi ya? Iya, lanjut juga. Ya, jadi
ulama menjelaskan ketika kita mengubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan, maka kita polisi berada di situ. Dan ini kita sudah kerjakan Bapak di setiap pelabuhan. Kami polisi sudah melakukan penjagaan di setiap pos. Dan alhamdulillah kalau Bapak sering baca berita, rekan-rekan kami yang ada di KP3 Pelabuhan Ahmad Yani, begitu juga yang ada di Pelabuhan Semut, di Pelabuhan Feri, kami biasa mengadakan daripada razia-razia miras. Kemudian tadi beliau sampaikan juga terkait dengan Bung Napi tadi, bahwasanya kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ya memang betul Pak. Kalau kami di kepolisian diajarkan rumus kejahatannya itu N tambah niat tambah kesempatan, N tambah K sama dengan C. Maka kriminal itu terjadi karena ada niat dan ada kesempatan. Ketika dia punya niat namun kesempatan tadi tidak ada, maka dia tidak akan terjadi. Maka kita buat patroli, kemudian buat penjagaan. Itu tujuannya untuk tadi mencegah. Sehingga Bapak, kalau kami di Polda Maluku Utara ini, khususnya kami di Masjid Polda Maluku Utara, itu bukan hanya kesempatannya. Jadi hari ini kalau orang hanya memahami niat bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah kejahatan. Maka untuk menghilangkan kesempatan ini dibuatlah pengaturan di jalan, dibuat penjagaan, pengawalan, patroli, dan itu kegiatan rutin kita. Namun yang disampaikan oleh pimpinan kita di Polda Maluku Utara, bagaimana cara menghilangkan niatnya ini? Niatnya ini adalah terkait dengan hati manusia. Kata Nabi dalam sebuah hadis kan, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya, yaitu hati manusia. Maka sehingga kami di Polda sekarang untuk yang miras ini, karena miras ini Bapak, kalau perdanya ini, tahun 2004, perda nomor 5 tahun 2004, ancaman juga 6 bulan penjara, dendanya 10 juta, dan rata-rata juga hukumannya hakim juga putuskan rata-rata percobaan sebulan, percobaan 2 bulan. Sehingga dengan ancaman yang ringan seperti ini membuat masyarakat bebas. Maka kami dari Polda Maluku Utara melalui program-program kami, khususnya kami dari BKM Masjid di Polda Maluku Utara ini, setiap yang miras kita tinggal sampaikan perdanya, Bapak melanggar peraturan daerah tentang minuman keras, berarti masuk ranah tipiring, tindak pidana ringan. 6 bulan nih Bapak mau kami proses atau kami bina saja Pak? Kalau kami proses, kita akan proses. Bapak nanti di penjara, disidangkan. Tapi kalau Bapak mau ke masjid, ini masjid Polda kami ini terbuka lebar Pak. Bapak tinggal pilih. Bapak mau kami proses nanti 6 bulan ataukah Bapak 3 hari saja di masjid. Maka alhamdulillah rata-rata sekarang ini sudah 175 orang hari Jumat tadi nih. Tanggal 5 November sudah 175 orang. Kita bawa di sana ini maksudnya untuk apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu kata ulama adalah perbuatan yang ada di bawah perut manusia. Perbuatan munkar adalah perbuatan yang ada di atas perut manusia. Dengan salat maka akan mencegah perbuatan yang ada di bawah perut manusia maupun di atas manusia. Maka untuk itulah kita ajak mereka untuk sholat di sana. Ada yang 3 hari sesuai dengan kasusnya dia. Ada yang 40 hari. Apalagi sampai tembus 40 hari. Dalam hadis Nabi sabdakan, barang siapa yang menjaga takbiratul ulam bersama imam selama 40 hari, maka Allah SWT akan berikan dia 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Ini yang kita buat bagaimana dalam rangka menghubungkan umat ini ke dalam masjid. Subhanallah, mudah-mudahan terjawab ya Pak Hasan di Maitara. Terkait dengan Ibu Marianti tadi pertanyaan terakhir kurang jelas mungkin. Nanti insya Allah ditanyakan kembali di Jumat atau edisi Jumat Mubarak yang akan datang. Mudah-mudahan ada narasumber juga dan insya Allah Ibu Marianti bisa bertanya ya. Terkait dengan waktu ya, karena sudah 1 jam lebih kita obrolan, mungkin terakhir di session terakhir ini saya minta kepada Ustadz Muhammad Brikpol Muhammad Faisal untuk memberikan closing statementnya dan juga Adinda Rafli di Provinsi Gorontalo untuk memberikan closing statement yang sama terkait dengan tema kita masjid dan problematika umat.
terlebih dahulu kita persilakan kepada Adinda Rafli dulu. Silakan. Halo. Iya. Ya, berkaitan dengan masjid dan problematika umat. Ya, jadi masjid itu lebih dari sekedar tempat ibadah ya. Iya. Dia merupakan suatu hal yang fundamental bagi umat Islam, wujud eksistensi dari sebuah umat Islam, yang dimana sebenarnya perannya lebih luas dari itu. Masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat atau sarana untuk menyelesaikan problematika umat, problematika yang terjadi di masyarakat ya. Sehingga peran-peran inilah ya, peran-peran yang selain tempat ibadah ini yang sebenarnya yang harus kita hidupkan pada saat ini, yang supaya peran-peran masjid ini lebih luas dan lebih hidup dan bisa lebih eksis ke depannya begitu, Ustaz. Oke, terima kasih Adinda Rafli. Kepada Ustadz Muhammad Faisal, silakan. Ya, Imam Malik rahmatullahi alaih beliau mengatakan tidak akan menjadi baik kurun umat terakhir abad ini kecuali perbaikannya mengikuti perbaikan umat terdahulu. Maka tidak ada penyelesaian masalah yang baik kecuali kita mengikuti bagaimana baginda Rasulullah SAW menyelesaikan masalah, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka juga menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Allah telah ridhoi kehidupan mereka. Dan inilah yang kita minta dalam 1 kali 24 jam sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dan Nabi SAW dan beserta sahabat telah menunjukkan daripada cara ini. Penyelesaian masalah, penyelesaian hajat, penyelesaian keperluan hidup, back to masjid, insyaallah. Subhanallah. Terakhir dari saya, Rasulullah SAW bersabda, qalbuhu mu'allakum bil masajid. Jantungnya orang beriman itu ada di masjid. InsyaAllah terima kasih kepada Adinda Rafli di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali di Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang. InsyaAllah siap ya. Mudah-mudahan Rafli juga sehat di sana dan cita-citanya juga di Gorontalo bisa diteruskan menjadi seorang muhaddits. Hafalannya juga tambah banyak dan juga bisa sekolah lebih tinggi lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Ustadz Brikpol Muhammad Faisal, insyaallah tetap sehat selalu dan stay dengan dakwanya di bidang kepolisian. Masya Allah, beliau seorang polisi yang yang sangat eksis di masyarakat untuk membina, menjadikan para pemuda-pemuda raja-raja di surga, menjadikan para pemuda-pemuda yang tadinya berbelok-belok ya, bukan belok-belok apa namanya, yang tadinya pegang botol minuman keras menjadi pegang tasbih. Insyaallah mudah-mudahan dengan dakwanya beliau kita doakan beliau sehat selalu dan tetap eksis dalam menebar kebaikan. Saya Muhammad Haikal Lapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.